Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Ya. Dan ya karena Bro Ogan berhalangan gitu ya Bro Ayung. Akhirnya kita ganti-gantian aja gitu. Ogan lagi berhalangan. Lagi berhalangan gitu, lagi datang bulan. Iya. Ya jadinya seperti ini. Dan sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Ya, langsung aja Bro Ayung. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Bi. Saya mau langsung ke cerita. Mau langsung ke cerita. Ada cerita apa hari ini Bro Ya, Ayung? ini cerita dari Tumaritis Bi. Kejadiannya beberapa hari yang lalu. Sekarang bahwasannya asik di Tumaritis sekarang dan beberapa desa yang lain. Bahkan lagi umum sih, lagi musim layangan. Di mana-mana layangan, di mana-mana layangan. Cuman untuk layangan aduan itu kayaknya belum nampak. Banyakan layangan-layangan yang apa sih jenenge, layangan petek, Layangan gede ya. layangan gede. Banyaklah kreativitas yang dimacem-macemin. Bahkan sekarang mereka pada lebih seneng naikin layangan itu malam-malam hari. Kemarin itu banyak yang pakai lampu itu ya, warna-warni yang kelap-kelip itu kalau melihat ke atas itu mantap. Mungkin itu akan mengacaukan navigasi pesawat terbang itu, karena saking banyaknya. Itu juga bisa penghalang komet kalau jatuh, nabrak layangan. Oh, nabrak layangan ya. Dan itu juga untuk hantu-hantu yang di atas itu nyangkut gitu ya. Iya, sering ketrenggel bahasanya kalau lagi terbang. Makanya kan Kunti sekarang itu terbangnya rendah karena agak ada cepat, layangan. karena ada layangan. Iya. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Dan sekarang itu banyak yang udah, tapi belum ada sih kayak yang pakai dinamo penggeraknya dari angin, belum ada di tempat saya. Nah, ini ada cerita dari Mas siapa ya yang enak namanya, soalnya kawan deket banget. Rudi aja. Mas Rudi itu malam itu biasanya kan ya seperti hari-hari biasa keluar, walaupun nggak sampai malam, sampai jam 11 nanti dia pulang, besoknya mau nguli, mau kerja lagi. Tapi lagi ada perkara sama keluarga, ya biasa, anak sama orang tua kadang-kadang nggak cocok. Apalagi masalah sensitif pembagian waris dan lain-lain. Itu gara-gara kakaknya katanya pada masih hidup semua kok ngomongin begitu. Jadi dia ngambek, aku niatnya nggak mau pulang malam ini. Nah, kalau nggak mau pulang ke tempat tongkrongan yang biasa, mereka pasti pulang. Yang nggak pulang itu orang layangan. Orang yang pada naikin layangan malam-malam. Salah satunya bapak yang malam itu ya, yang aslinya orang Kuningan atau orang mana? Betul, salah satunya Mangawi. Nah, dan ini dia bukan sama Mangawi. Kalau Mangawi itu tetap pulang, dan layangan itu di jam 2 atau setengah 2 diturunin. Kalau pemuda-pemuda kan pada ngelalu, mereka yang emang seneng di layangan terus besoknya ngapa-ngapain, dia kalau udah dinaikin ditungguin pada medangan. Itu dia nyamperin seorang temen yang namanya Edi. Dan saat itu, ya goblokin saya mas, katanya si Rudi ngomong begitu. Loh kok sampean goblok, bukannya sampean compong, dia bilang gitu. Enggak, maksudnya kentir mas. Iya, saya itu cari penyakit hari itu. Apa sih aku dinaku ke pes mungkin karena pikiran yang lagi kacau. Ngapain juga nyamperin si Rudi, pengen ikut naikin layangan. Mau Rudi ini aja lagi nggak ingin. Jadi dia lagi bikin layangan. Siapa yang lagi bikin? Si Edi. Ya. Jadi yang nyamperin Rudinya, sorry. Saya nyamperin ke sana. Di, mulukna layangan yuk, kayak gitu. Mulukna itu naikin layangan yuk. Malas Rud, aku layangan lagi. Belum jadi yang ini, tinggal bikin sawangan sama ngerapiin yang masih bagian prototype gitu ya. Masih prototype, masih cetak biru. Jadi ya layangan sing lawas mbuh apa, layangan yang lama juga nggak apa-apa, yang kemarin itu bagus. Emang sih kalau yang kemarin itu nenggar, angin gede kayak gini saya nggak takut patah atau apa. Yuk mangkat toh, masa bocah loro tok, masa cuman berdua. Kalau saya pas anginnya gede, layangan segede itu kan nggak bisa nahan. Golek nakan sama nih cariin temen lagi. Saya mas nyari temen lagi. Ya bocah dibales, pokoknya tak tarik ya teman kita juga. Akhirnya kita bertiga berangkat. Yang satu buat megangin, nanti saat naikin. Yang dua itu buat nahan tali. Emang kan kencang banget itu, tegangannya gede banget. Kasih lampu segala macam. Saya berangkat dan belum apa-apa saya udah ngeluh. Itu tuh Maritisnya blok saya, tempatnya saya cuman ngidul.
di seberang kali belakangnya Ujang itu. Kalau sekarang itu kan musim kering, jadi bekasnya padi itu di kaki tajam Oh iya, ini banget. bekas potongannya itu ya. Enggak, tanah yang udah kering itu loh, pecah-pecah gitu. Pecah-pecah itu asam. Pantesan si Edi itu pakai sepatu. Saya pakai jepit di bawah, oke, sampingnya ledus kabeh Mas. Apalagi pas narik itu kan harus ada versi larinya segala macam. Malah ulah poros akeh, ulah kobra itu banyak. Orang ngomong sih dia nggak ngomong kalau banyak ularnya. Ya, munane aku nganggo sepatu bot sih. Sampai baik sih compong kata. Ya kan compong bi. Yang saya nggak ngerti, makanya sampean yang tadi suruh megangin itu aja pada ledes saya. Iya, saya pada ledes kakinya. Wis layang itu naik sekali tarik aja udah emang hebat ya, udah mahir lah bikin layangan. Ternyata di jauh sana itu banyak. Tapi bukan di blok kami. Kalau biasanya ada Mengawi di situ, kami cuman praktis bertiga. Dan yang satu itu sebut saja namanya Iwan lah. Iwan itu lah orang bisa dijak ngomong. Dia itu HP, ngomongnya sama HP. Sok bangsat itu game-gamean terus. Saya bete ya ngobrol sama Rudi. Rudi lebih ke si Edi lebih ke mantengin layangan dan kayak ngitung. Kayak apiknya dulu apa maning, apiknya diapain lagi. Kalau mau saya jual, orang mau nerima berapa ya harganya. Males ngomongin layangan sebenarnya karena saya bukan hobi. Iya. Dia terpaksa ke situ. Nah, saya dari kecil juga mainnya di situ, mancing, mainan belet. Tak kira-kira dulu di sini pernah ada kejadian begini. Saya pernah tenggelam di lumpur di sana. Setan tong-tongsot, setan-setan yang ada di jerami yang kayak orang-orangan sawah pernah nakut-nakutin rombongan saya di sana tuh, di bekas jagung-jagungan. Pikiran saya melayang-layang ke yang serem-serem buat hiburan sebenarnya. Wis kan lama-lama saya narik lagi ke layangan, dan layangan yang jauh-jauh itu mantap ya Rud, saya bilang begitu. Mantap ya di sawangannya bisa munine wah sampai kayak gitu banget. Nah itu sampai kira-kira tengah malam persis. Tengah malamnya berarti jam 00 mungkin ya, jam 12-an lah. Kita itu nggak ada, tiba-tiba nggak ada obrolan apapun, cuman ada suara ngeng sama angin yang kenceng banget. Saya itu ngerasa ini kan berarti duduknya di galengan membelah sawah itu, galengan paling lebarnya 2 jengkal lah, itu aja udah pada ambur-amburan tanah kering. Nggak enak lah di pantat. Saya tuh duduknya di sendal sendiri sama tumpukan bekas jerami-jerami kering, saya tumpuk di situ. Gatal-gatal orang genah. Kalau bisa saya mau pulang tapi saya ngajakin. Edi yang nggak tahu dia mikirin apa. Wong ini udah diikat di pantat, ngapain dipegangin gitu. Kayak seolah-olah kita di alam yang sendiri-sendiri. Nah, sebelah sana kan udah kampung ya, kebun. Berarti tanah itu lancipan, sawahnya paling lancip begitu. Saya itu pas lagi mantengin ke atas, tapi bukan ke layangan yang jauh di desa yang lain. Ya si Sapa, ada yang lain di sampingnya duduk, tapi nggak rapat kayak saya duduk sama Edi, Mas Ayung. Jadi mungkin kalau 2 langkah lah di sana. Soalnya di sini ada aliran air, tapi yang udah kering, yang buat nyiram itu lebih. Di seberangnya. Di sana itu ada orang. Deg aja saya udah nggak enak banget. Deg, gue si siapa? Nggak ada, itu si siapa? Nggak ada langkah, nggak ada apa. Wong saya tadi aja ngeliat ke situ nggak ada duduk apa-apa. Juga. Duduk, posisinya duduk. Itu si siapa ya? Kok tiba-tiba ada di situ? Jangan-jangan bukan orang. Saya udah nyangka begitu. Lah dia itu malah bersuara. Ada suara kayak dicontohin. Kayak gitu. Ya Allah, kayak suaranya siapa ya? Perasaan saya kenal banget suara itu, familiar banget. Tapi siapa? Dan saya nggak berani nengok. Pas saya inget-inget yang punya suara ini adalah tukang layangan. Zaman kuna saya kecil, zaman bapak saya, dia itu main layangan. Gak musim apapun dia main layangan. Selalu main layangan, tapi versinya yang layangan gede yang pakai semen. Pakai kantong semen. Nanti lampunya pakai tepes. Kulitnya kelapa dibakar. Tes kayak gitu kan. Nah ini lo kan iya Man Sartama, masa iya itu padahal kakek-kakek banget, tapi semua anak-anak manggilnya Man semua. Bisa masih kaki Sartama.
enggak dia kayaknya udah meninggal udah lama banget. Bahkan ketika saya di Jakarta kabarnya dia meninggal dan meninggalnya pun enggak di kampung. Dia kan senengnya kalau enggak lagi main layangan, katanya nampang kayak napak tilas di jalan-jalan kayak gitu loh. Tapi pulang lagi itu main layangan di kampung situ. Dan keanehan orang itu kalau ada orang yang mau meninggal itu nggak tahu, saya juga ngalamin gitu ya, dia pasti duduk di sudut rumah. Itu kayak pertanda dan orang nggak pengen nggak orang lah. Dan orang itu pasti meriang nggak lama meninggal kalau ada orang tersebut. Ini kalau teman-teman di tempat saya nonton, iya bener yang pasti ngomong begitu. Siapa namanya? Sartama. Udah tua banget dia itu. Sekarang udah meninggal. Iya, ngapain itu ya? Pernah mainan mercon juga ini pada potek segini. Jadi digenggam sendiri udah meletus begitu ya. Itu ahli di bidang layangan. Saya pernah berdosa sama beliau. Layangannya itu saya sangkut pakai layangan biasa. Nangis yang saya ceritain itu. Nah ini masa Mansartama dia udah meninggal lama. Aku orang wani, saya nggak berani lihat sama sekali. Saya cuma nyenggol-nyenggol. Di. Anak wong di ada orang di samping saya, ada orang. Orangnya banyak banget kalau main layangan kayak gini. Orang itu banyak banget. Di sawah itu banyak. Enggak, yang tukang layangan. Aku tukang layangan. Ngobrol tapi nggak mau nengok sama sekali. Akhirnya saya tarik di samping saya. Gue samping saya. Aja mudin-mudini, jangan nakut-nakutin. Dinengok. Puas kon. Saya bilang begitu. Maksudnya dia ngelihat sosok itu. Ngarang lah ke siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Tapi saat dia itu ngomong nggak ada siapa-siapa, saya masih ada, penglihatan saya masih ada. Akhirnya saya nengok begini, nengoknya itu nggak pelan-pelan orang takut. Saya pantang langsung begini, ada bener-bener ada. Edinya nggak ngelihat, semua yang di situ nggak, apalagi satu main HP. Bolah, orang ngurusi setan. Kayak gitu kan. Itu dengan baju surjan, dia pakainya baju surjan. Celananya segini bahan dan biasanya sobek. Pecinya itu hitam tapi wis merah. Iya. Di sini konon, dan saya pernah lihat duit semua di dalamnya. Di belahannya itu duit semua. Ya, saya nggak bisa ngomong istighfar, saya cuma menang banget. Itu malam ya tetap aja di sawah ada terang. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau nggak ada lampu harusnya mukanya nggak kelihatan. Terang banget mukanya dia. Sambil ngeliatin layangannya Edi, seolah-olah dia itu layangan kayak siapa ya gitu loh, kecil ya gitu. Saya juga bisa seakan-akan begitu. Saya ada kata yang bisa saya sapa, man, gitu doang, man, nyapa. Dia itu nggak nengok ke arah saya. Saya pertanyaan berikutnya yang konyol, man, orang nguluk layangan, man, nggak naikin layangan, udah tahu dia udah meninggal. Saya sapa begitu. Buat ngusir rasa takut saya, yang lain gak ada yang lihat. Itu nengok ke arah saya, seakan-akan matanya itu masuk ke sini loh. Maksudnya saya ditembus begitu ya. Langsung lemes banget dan keringat gede-gede banget. Kami bukannya lari sih mas, kalau bisa lari sih mending. Gak bisa apa-apa. Jadi kayak orang lihat hantu pada umumnya kan, konon gak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman nungguin apa yang bakal kamu perbuat terhadap diri saya loh. Seakan-akan kayak gitu. Dia itu cuma remeh bangun terus pergi ngetan. Di situ itu ada bekas apa sih ya? Jagung apa? Bukan tebu ya, jagung-jagung itu biasanya kalau di papas-papas doang, lancip-lancip itu setengah-setengahnya udah dibakarin. Kalau orang ya nggak bakalan lewat ke situ, tajam semuanya. Dia itu lewat enteng banget di atasnya situ. Jalan enggak. Pertama seakan-akan ngelangkah, terus pada saat jalan kayak gitu, tahu-taunya saya kan Mansartama. Mereka itu tahu-tahu udah kabur semua. Mereka tuh ngeliat, wah saya langsung bisa kabur, saya nyusul lari ke arahnya mereka. Layangan ditinggal tapi kan masih ngikat di pancak. Wah saya kabur sama si Edi bareng-bareng ke sana kan. Wah, gojras semua ini saya. Kontirah, kunci kamu sih. Ada pikiran apa ngomongan dia jadi muncul beneran. Tapi ada ketawa-ketawanya karena sosok itu nggak serem. Maksudnya memang dia udah meninggal, nggak serem. Dan itu
tukang layangan senior gitu loh, biar ada kebanggaan diliatin sosok itu gitu loh. Akhirnya wis lah aku mau pulang katanya. Jadi kalau kata orang tua saya habis ngeliat kayak gitu sengaja atau enggak harus wudu bersih-bersih nanti biar bisa tidur. Kamu mau tidur rumah saya? Tadi namanya Rudi ya. Rudi mau tidur rumah saya? Enggak lah. Saya lagi nggak enak pikirannya, saya mau cari temen yang lain. Akhirnya karena larinya bukan arah pulang ke rumah, itu ada pinggir desa yang sebelah kidul. Saya ngidul. Dulu itu saya keluarganya pernah ngontrak di sebuah rumah. Mungkin rumah sekarang nggak tahu udah ada yang menghuni atau enggak. Rumah sih bukan rumah tua, tapi rumahnya jelek lah, udah nggak kurus lagi dulu. Saya beres-beres sendiri. Nah, teman saya, Mas, kata si Rudi, itu dapat pinggirnya rumah tersebut, jadi mantu lah di situ. Dia itu ahli melek yang saya tahu. Saya bawa HP. Tahu orangnya. Ya, Ton, ngomong apa ora? Gitu kan. Ton ngomong apa ora? Akhirnya dia bilang gini, "Kenapa? Bengi, mau ngapain malam?" "Ngopi, aku pusing." "Mana? Sini," katanya gitu, "sini. Aku di depan rumah." Saya ke sana. Dan pikiran yang tadi ketemu sama Sartama hilang, bener-bener hilang. Adanya saya pusing lagi ngurusin orang tua, ngurusin kakak saya yang nyebelin. Karena nyampe rumah ternyata si tadi siapa namanya ya, saya ngomong tadi namanya Sabi. Rudi. Bukan. Rudi, Edi, Tony. Tony Ton yang, gitu iya. kan. Tony itu ternyata nggak ada di depan rumah. Dia di dalam berarti, atau lagi keluar, saya dikerjain nggak tahu. Akhirnya karena saya memang pernah tinggal di rumah tersebut, saya bukan duduk di pelatarannya rumahnya Tony, mertuanya Tony, saya duduknya di depan rumah lama kan. Saya di situ. Ternyata rumahnya bukan tambah bagus, tapi tambah elek, tambah jelek gitu kan. Banyak sampah di depannya itu kayak nggak ada yang nyapuin. Kasihan ya, bagaimanapun saya pernah tinggal di sini. Itu tapi lampu itu nyala dan ada hordeng kebuka, mungkin yang mengerucut nyamping beginilah, di dalamnya itu kelihatan. Saya nggak batuk ini batuk. Nggak apa-apa. Saya itu iseng-iseng lihat ke dalam, ada perabotan, ada yang tinggal di sini apa enggak? Kayaknya sepi ya, nggak ada kehidupan gitu, berarti suwung. Pas sudah ternyata saya WA lagi, "Ton, keluar bang, saya aja ngerjain, aku wedi ya, aku takut. Tadi aja habis begini-begini," saya ceritain. Itu cuman jawabnya hahaha kayak gitu kan. Tapi pintu buka, krek. Alhamdulillah lega banget. Tony keluar. Pan ngobrol di pelataran apa mau narik ini bangku kayu, ditarik depan rumahnya itu agak jauh lah, mungkin 5 meteran. Dan dari sana saya bisa ngeliat rumahnya si mertuanya Tony, bisa ngeliat rumah yang dulu saya pernah tinggalin. Ngobrol, saya curhat. Lagi-lagi curhat, saya ngeliat ke rumah lama lagi, nggak tahu ada yang narik di situ gitu loh, ada yang narik di situ, saya ketarik di situ. Nah, pada saat ngeliat keberapanya, ada sosok seseorang itu di hordeng yang buka begini di kaca. Ini bener apa enggak, Mas? Kalau kama yang Sartama tadi itu dia udah meninggal lama, tapi dari penampakannya pun persis kayak Sartama yang kami kenal, dan dia itu baik sama anak-anak. Yang saya lihat di kaca, otak, rambutnya cuma dikit-dikit doang, jatuh begitu, bungkuk. Maaf ya Mas, susunya wis geri imil-imil tuh. Perempuan mana serem banget, bener-bener serem banget. Dan dia nggak punya bola mata begini, hitam semuanya. Itu set begitu kayak gini, kayak tangannya itu nempel di kaca begini. Dan itu lagi ngeliat ke arah saya. Astagfirullahaladzim, saya langsung begitu kan. Nah, apa bocah digituin sama Tony? Kenapa Wan? Herut, kenapa? Ton, rumah mana sih minggu nih? Rumah ada yang nempatin. Rumah mana? Kalau rumah saya yang nempatin saya sama keluarganya istri. Samping. Banyak. Ngomongnya begitu. Kata si Tony. Iya, banyak. Banyak maksudnya ada keluarga yang nempatin ngontrak atau gimana. Belis kabeh katanya begitu. Belis kabeh itu banyak yang nempatin setan. Suwung udah lama semenjak kamu nggak di situ pernah ada yang ngontrak. Terus katanya nggak betah. Ya sekarang ya suwung sama dengan beli semuanya, yang nempatin itu setan katanya.
Ngeliat apa kamu? Ruth, kok bisa kaget begitu? Tadi saya nggak tahu, sekarang tapi nggak ada ya. Orang tua katanya begitu, orang tua apa nenek-nenek. Iya, kamu tahu? Enggak Dina katanya tiap hari itu masuk keluar kayak gitu. Dan nggak cuma saya, keluarga itu sering lihat. Dan istri saya itu paling kalau misalnya ngeliat itu bisa meriang. Itu tempatnya di situ. Kamu ngerti apa enggak? Dulu waktu kamu tinggal udah ada di situ katanya, udah ada di situ. Cuman dia tinggalnya di depan rumah. Jadi ada pohon pongkoran, pohon gede. Di situ itu ada rumahnya di situ. Berhubung ini rumah kosong, dia itu jadi kayak nempatin di situ loh. Jadi nguasain yang ada di rumah itu kan banyak katanya. Saya itu lagi cerita begitu, si Tony itu nggak ngadep ke rumahnya dia sendiri, ngadepnya ke saya gitu loh ya. Saya itu penasarannya timbul lagi. Saya ngeliat tadi udah nggak ada kan. Saya ngeliat begitu, nempel kemarin begini kayak tecek katanya, kayak tecek dari bau, tapi di kaca itu tangannya begini. Dia nggak ada omongan apa-apa, Mas Rudi. Atau misalnya gerakan apapun nggak ada, cuman nenek keriput tua serem nempel di kaca gimana sih, kayak bocah kecil yang mau nonton TV itu nggak boleh masuk begitu. Ya kan saya diajak ngomong tuh nyampe ditabok-tabok. Ruth, kamu kenapa? Dan ternyata si Tony itu cuman katanya keluarganya yang lihat, dia juga nggak pernah lihat. Kayak gitu loh. Kamu ngeliat apa? Dia nggak lihat. Kue. Sampai saya itu akhirnya. Tapi bedanya yang tadi Sartama saya nggak bisa jalan, itu bisa gerak. Saya berarti malam ini saya apes banget. Ini sekarang Tony tak kerjain sama. Katanya kalau dipegang itu bisa ngeliat bareng. Tak cekel beli, saya pegang tangannya. Itu sembari merem-merem nggak jelas lah. Saya tarik, tak taruh depannya kaca. Pengen dewek katanya. Makhluk itu nggak ada takut-takutnya, masih di situ katanya. Sampai saya deket banget dan saya sempat lirik sedikit, ada dan lebih serem deket daripada jauh. Itu Tony ke depan, astagfirullah, langsung teriak-teriak begitu. Dia jatuh sampai ke desel-desel ke bawah loh, sampai ngosok-ngosok gini kayak nggak bisa jalan. Keluarganya di mungkin jam 1, setengah 2 itu pada keluar mertuanya. Bocah keprimen sih katanya, lagi pada apain? Ora pak, enggak ngapa-ngapain. Istrinya juga keluar. Mas, kotor kabel lagi apa sih? Enggak, tapi ketahuan banget kalau Tony ketakutan. Ruth, bukan balik, bukan turun jeruk. Kalau mau tidur di dalam, kalau mau pulang. Saya ngeliat malah jadi yang ketakutan sih tadinya, si Tony-nya. Akhirnya saya pulang dan mungkin kalau kayak gini terus, saya itu bisa seharian itu ketemu setan terus, kata semalaman nih gitu loh. Akhirnya pulang dari rumah Tony ke tempat saya itu agak jauh. Dan di situ saya ngelihat banyak sekali hantu malam itu. Di mana? Di jalanan. Tapi kan kebun-kebun ya. Tapi nggak keren kata saya. Nggak keren gimana? Hantunya ya jauh, tapi ya mungkin sosok kunti, pocong. Tapi kayak di dalam kebun-kebun gitu loh. Dan saya pikir itu nggak seserem yang ada di kacaan. Dan yang paling serem sosok itu tuh seakan-akan itu ada di sini terus, ngebayang. Nempel terus. Saya ingat kan kata si Edi, nanti wudhu, bersih-bersih. Saya pulang, bocah, pintar yang ngambek, dimarahin sama mama saya, pintar yang ngambek. Apa-apa diomongin baik-baik. Sampean turun mak, sampean belum tidur. Mak kayak saura PKPK, kalau misalnya anaknya nggak ada, ya tetap aja nggak bisa tidur. Kamu ya ditungguin. Loh bu, jangan lewat depan. Maka yang ngerti, jangan lewat depan, lewat samping, wudhu segala macam, mau mandi dingin. Itu baru bayangan itu hilang sama sekali. Dan saya itu ngalamin hari itu, berarti berapa hari yang lalu. Si siapa? Rudi ya tadi. Tumaritis. Udah kelar ceritanya. Ceritanya pendek juga ya. Iya, 25 menit ternyata. Gak ada penjelasan apapun, tapi cuman itu pengalamannya, pokoknya pengalamannya Rudi malam itu tuh seranggan itu kayak gitu. Pemicunya itu apa Bro Ayung? Pusing katanya karena pikiran yang lagi. Karena banyak pikiran kacau, nggak fokus kayak gitu ya. Jadi dikasih lihat yang seperti itu. Macam-macam. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Rudi juga, nama udah disamarkan temannya Bro Ayung ya. Terima kasih banyak.
Ya, memang lagi musim layangan gini. Mungkin di penghujung musim ya, karena mungkin sebentar lagi kita juga memasuki musim penghujan. Ada satu kepercayaan begini, Bro Ayung, di lingkungan kita sebagai salah satu salah satu penggiat layangan yang senior, asik. Penggiat layangan nasional senior. Diriku itu asik. Enggak bohong. Ada prestasinya juga. Jadi ada satu mitos yang dipercaya sama warga, terutama daerah sini ya, dan ada beberapa di daerah dekat-dekat sawah situ yang masih banyak layangan. Kalau layangan koang, layangan sawangan, layangan koang, pokoknya layangan yang bunyi wow itu ngangong-ngangong itu artinya udah deket musim hujan. Kenapa? Itu tuh mereka ibaratnya tuh lagi nyanyi-nyanyi minta hujan supaya turun. Katanya kayak gitu mitosnya. Dari dulu tuh seperti, wah itu layangan itu udah keluar, layangan itu udah keluar, itu udah deket-deket musim penghujan. Konon katanya seperti itu. Ya semoga itu tadi ya. Kadang-kadang pas dan dipas-pasin juga pas. Dipas-pasin ya. Karena orang dulu itu kan ilmu titen. Betul, pakainya titen. Ilmu titen. Dan itu butuh proses yang lama ya. Ya, seperti itu. Semoga siapapun penyuka layangan, baik layangan aduan maupun layangan hias gitu, ya semoga tetap lestari lah. Salah satu budaya kita juga gitu ya. Masyarakat kita masih banyak yang memainkan itu dan ya banyak positifnya di sini. Ya. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Bro Ayung, Mas Rudi, nama udah disamarkan. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.